Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Semangat. Lagi kan? Hari ini emang ada pelajaran saya atau pelajaran beberapa hari ini? Pantesan ayo ya teman-teman. Kita akan mulai selamat pagi teman-teman semua. Oke, hari ini kabarnya ada berapa anak muridnya? 20. Coba kita absennya pakai berhitung. Mulai dari kamu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Ada baru dari gambar teman-teman, berarti masih ada 3 lagi yang belum hadir. Ada yang tahu kabarnya? Ada yang tenang lagi. Ada yang apa? Ada yang sakit sama ada yang izin. Oke, nah sambil berarti udah lengkap ya teman-teman, gak ada yang kuat untuk masuk kelas lagi. Oke, kita mulai, tapi sebelum mulai kita doa dulu kali ya. Nah, aku juga ada sama kayak teman aku, namanya Wintan, kita mulai pakai nyanyi-nyanyi sedikit untuk berdoa. Tapi lumayan panjang teman-teman, semoga bisa ngikutin ya. Ini kita flashback ke anak-anak takut sih sebenarnya. Ya udah ya, jiwa-jiwa kiciknya tetap ada gitu. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat berdoa. Kita mulai bisa. Ayo kita mulai ya. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kunci. 6 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung masuk ke materi dulu biar bisa semua bisa. Jadi hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran etika profesi. Masih sama aku, Alisa yang akan membahas mengenai melakukan komunikasi bisnis dan membangun komunikasi yang efektif. Di pertemuan-pertemuan ada yang tinggal tentang apa? Bapak Ibu. Etika. Ya, saya ingin mengingatkan kembali kalau dari profesi kemarin kita membahas mengenai SOP teman-teman. Nah, ini masih sejalan mengenai SOP. Diharapkan pada pembelajaran hari ini kita dapat menjelaskan, kita dapat sama-sama tahu mengenai komunikasi bisnis itu apa, kemudian unsur-unsur yang ada di dalam komunikasi bisnis, tujuan dan fungsi komunikasi bisnis, hambatan-hambatan komunikasi, dan bagaimana sih menerapkan prinsip komunikasi yang efektif dan menunjukkan etika komunikasi yang baik di dalam lingkungan kerja. Maka nantinya kita
kerja teman-teman betul nggak? Jadi kita harus tahu komunikasi yang baik itu seperti apa. Nah, kedua teman-teman, kita materi ini punya studi kasus nih, di mana kita bersama menerima metode kain berwarna biru navy. Supervisor produksi menyampaikan instruksi secara lisan nih teman-teman kepada operator produksi. Kemudian operator produksi akan memahami bahwa yang dimaksud sebagai unit luar biasa, sehingga menyebabkan seluruh produksi harus diulang dan perusahaan mengalami kerugian sebesar 50 juta. Kejanggalannya di mana nih teman-teman? Di komunikasi. Menyampaikan ada tidak hanya secara lisan. Di rumah banyak banget modelnya ya. Ada yang bawah, jadi komunikasinya harus lebih diperbaiki, apalagi untuk perasaan besar gitu ya, karena kerugiannya sampai 50 juta nih teman-teman. Nah, kalau tadi masalahnya di komunikasi, ada yang mau berpendapat apa itu komunikasi? Yang paling besar apa ayo? Menyampaikan informasi. Ada lagi yang sebelah kanan di sini. Masih ini. Tapi memberikan informasi secara jelas. Jadi teman-teman, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi baik ide, instruksi maupun pesan dalam lingkungan bisnis yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Karena kita kalau ngomong apapun pasti ada tujuan dan maksudnya kan ya teman-teman. Oke, nah tadi yang aku bilang kalau pasti ada tujuan dan maksudnya. Di komunikasi itu juga ada tujuan yang mendasar dan mendalam, apalagi lingkupnya bisnis. Itu ada tujuan internal dan ada tujuan eksternal. Di mana di tujuan internal itu terkoordinasi untuk koordinasi pekerjaan, untuk penyampaian instruksi dan untuk pengambilan keputusan. Karena kan dalam hal apapun untuk kita melangkah ke depannya itu harus ada hal-hal yang didiskusikan ya teman-teman. Nggak mungkin sebuah perusahaan itu beregois untuk mengambil keputusan sehingga nantinya pasti ada hal-hal yang diskon gitu kan ya teman-teman. Nah, kemudian yang di eksternal itu sebagai hubungan ke pelanggan, hubungan ke pemasok dan hubungan ke investor atau bisa kita singkat sebagai wadah untuk menjembatani tidak terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan gitu lah ya gampangnya. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas mengenai fungsi komunikasi bisnis. Ada berapa ya? Siapa yang mau bacain? Saya ibu. Boleh. Yang pertama ada fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi yang dibutuhkan organisasi. Lalu yang kedua fungsi persuasif, mempengaruhi pihak lain untuk menerima ide atau keputusan. Yang ketiga fungsi regulatif, mengatur aktivitas organisasi. Dan yang terakhir fungsi integratif, yaitu membangun kerjasama dan koordinasi antar bagian. Oke, terima kasih. Nah, untuk fungsi-fungsinya yang ditanyain dulu teman-teman. Belum. Udah paham dan penjelasannya singkat tapi masuk gitu ya. Karena informasi adalah contohnya kayak informasi persuasif untuk mempengaruhi orang lain yang nantinya akan menerima ide atau keputusan. Regulasi untuk mengatur berjalannya organisasi dan integratif itu untuk membangun kerjasama dan kolaborasi. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur di dalam komunikasi. Itu ada 5. Dimana yang pertama sebagai komunikator, kedua sebagai pesan, ketiga sebagai media untuk sarana penyampaiannya, keempat sebagai komunikan, yang terakhir pasti adanya feedback. Nah, kan ada komunikator sama komunikan. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Apa yang nyampein pesannya? Kalau yang nyampein pesan itu apa? Komunikator. Komunikator. Berarti kalau komunikan menerima pesan. Berarti kayak sekarang aku sebagai komunikan. Udah pada keren-keren banget yang kurang lain ini ya.
Dimana yang pertama hambatan fisik. Itu ada kondisi fisiknya udah pasti. Kemudian ada kebisingan karena kan kita dalam satu ruangan itu nggak cuma saya dan Cinta gitu, karena ada teman-teman yang lain, jadi ada banget apa ya kan? Ada aja gangguan-gangguannya gitu. Terus ada gangguan jaringan juga. Yang kedua ada hambatan semantik, itu perbedaan makna. Ada juga instruksi yang sebenarnya ambigu nih, artinya apa? Dan ini mau arah kemana gitu kan? Yang ketiga sebagai maksudnya adalah hambatan psikologi. Itu dari emosi ataupun dari kurang fokusnya kita. Dan yang terakhir itu jalur komunikasi yang terlalu panjang. Kalian pernah merasa nggak sih apalagi kayak ada anak artis di sini? Saya tuh, saya mau daftar. Kamu mau daftar kelas kamu? Udah masuk? Keren banget. Nah, sebagai anak artis itu pasti kan kalau mau menjalani ini, itu pasti banyak banget ya. Harus ke pembina, harus ke emosi, semana. Itu ya, terus alurnya tuh kalau dibeli-beliin, malah dibeli-beliin, itu yang menjadi salah satu faktor penghambat juga nih teman-teman. Nah, mungkin itu aja dari kita, Cinta kan? Kalian. Oke, nah kita ada kuis, tapi nggak banyak, nggak harus bahan aman. Kuis yang pertama. Kalau ada, ini mau apa-apa sebentar aja. Oke, yang pertama, fungsi komunikasi bisnis yang bertujuan menyampaikan informasi kepada pihak lain disebut fungsi. Siapa yang tahu? Ayo, ada di bawah ya. Ambil gambar. 1, 2, 3. Mau ini yang tengah? Siapa? Iya. Di bawah siapa? Saya Brandon nih Bu. Jalan-jalan apa ini? Ya. Menurut saya itu jawabannya yang D. Yang Aktif. apa? Yang D itu. Integratif. D. Oh, D integratif. Ada jawaban. Sama. Itu jawaban. Oh, jangan. Ada bisik-bisiknya ya. Sama. Oke, benar banget. Sama. Ini udah ada kata kuncinya yaitu menyampaikan informasi. Benar banget. Yang kedua, sikap yang mencerminkan etika komunikasi yang baik di lingkungan kerja itu dari mana sih? Saya Ya. Berapa jawabannya? Namanya Alfia. Oke, Alfia apa jawabannya Alfia? Yang saya tuh yang paling panjang menggunakan itu menggunakan bahasa sopan dan menghormati orang. Benar banget. Kita ambil waktu semuanya. Lagi nggak ya? Nanti ya, next kita akan lagi. Tulis aja Bu. Tapi sebelum buka ini ada yang bertanya juga nggak teman-teman? Nah, jadi permasalahan itu aja dan aja. Ini ada tugas kelompok untuk di next pertemuan, di mana nanti kalian silakan mencari video mengenai komunikasi bisnis dan komunikasi yang efektif. Kemudian ini bersama kelompok yang identifikasi unsur-unsur komunikasi yang terdapat di dalam video, analisis apa aja ada hambatan apa enggaknya dan sebagainya. Dimana nanti hasil akhirnya silakan terus melakukan singkat aja sepahamnya kalian dan dorong hubungan komunikasi antara komunikator dan komunikan gitu ya teman-teman. Dikerjakannya secara berkelompok. Udah aman? Apa ada yang mau ditanya untuk tugas kelompoknya? aman. dikumpulkan gimana? Besok kumpulin